Oke. Soalnya pegang kan ya? Pegang, Kak. Oke. Ini teh masih loading. WhatsApp-nya nanti aku ini deh. Pegang. Isi bocor soalnya. Nomor 1. SKL ya. Nomor 1 itu molal. Yang dibuat dengan melarutkan. Oke, kita dari rumus molal dulu berarti. Oke. Molal itu molalitas. Beda sama mol biasa ya. Nah, simbolnya M kecil. Rumusnya apa? Rumusnya ada 2. Bisa langsung mol per 1 kilogram. Atau molal sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut, GRP. Ya. Jadi harus gram pelarut. Berarti tinggal langsung masukin sebenarnya. Kalau di situ masa ini, di sini gramnya gram apa? Gram terlarut. Ini gram terlarut. Gitu. Kalau yang di sini gram terlarut, MR ya MR terlarut berarti. Jadi kalau ada di sini disebutkan tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan 3,6 gram glukosa dalam. Nah, kalau ada kata-kata dalam, ada zat setelah kata dalam. Berarti setelah kata dalam itu adalah pelarut. Kalau tidak disebutkan airnya, udah otomatis air gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi harus ingat airnya aja. Kalau disebutkan ya lebih bagus. Tapi kalau enggak berarti oh air. Nah, berarti tinggal masukin 3,6 per MR-nya 180 ya? Iya, 180. Bisa ngitung MR? Itu tuh aku lihatnya tuh dari ini sih Kak, kayak kan ini ada keterangan kayak ARC-nya itu 12. Kali ini ya? Terus nanti tuh iya dikaliin. Nah, sip. Oke, kalau bisa oke. Skip aja. 180 dikali 1000 per gram pelarutnya ada 50 gitu? Iya. Sip. Nah, udah tinggal coret-coret. Ini coret ya, 20 gitu. 20. Terus jadi 0,4. Iya. Ini 0,02 ya? Iya. Ini jadi 0,4 gitu. Iya oke. Itu 0,4 molar. Hati-hati kalau kadang kalau di sekolah diperhatikan ininya satuannya karena ada beberapa guru yang sensitif harus ada satuannya. Gitu. Jadi satuannya harus ditulis. Molar atau M doang aja udah benar. Nomor 2. Urea ada rho ditentukan kemolalan agar kemolalannya 0,2 yang ditanya massa. Oke. Yang ditanya si terlarutnya ya Kak. Ya Kak. Yang ditanya massa terlarutnya. Berarti tinggal disilang, tapi di situ cuma ada volume terlarut, volume larutan ya. Iya, jadi dikali dulu kan? Dikali apa, Rho? Dikali ya. Rho V ya, Rho M per V gitu ya. Berarti M, benar. Rho kali V, betul. Rho-nya 1 kali 200 gitu. Atau sebenarnya langsung aja juga nggak masalah. Gitu, langsung aja juga nggak masalah. Selama rho-nya 1.
Jadi ini coret-coret. Jadi 200 gram. Gitu. Udah deh, tinggal dimasukin. Jadi M, GRMR, 1000 GRP. Berarti 0,2, GR-nya itu X, per MR-nya berapa dapatnya? MR-nya tadi teh 60. 60, sip. GRP-nya adalah 200. Coret-coret 5. 60 kali 0,2, 12 ya? 12 per 5 sama dengan X, berarti 2,4 gitu. Ya 2,4. Yang aku kayak gitu jawabannya. Oke, betul. Nomor 3. Nah, nomor 3 aku belum gak nulis caranya. Nah, oke, tentukan fraksi mol 30 gram asam cuka yang dilarutkan dalam 180 ml air. Berarti yang dimaksud adalah fraksi terlarut, karena dia nanyanya fraksi mol asam cuka. Kan cuka dalam air. Berarti air kan pelarutnya. Ya. Yang terlarutnya berarti cuka. Gitu. Yang terlarutnya cuka. Berarti XT sama dengan NT gitu rumusnya, iya nggak sih? NT plus NP. Gitu. Iya betul nggak? Udah dapet rumus ini belum? Udah ada sih Kak di ini materinya. Di materinya. Aku coba buka dulu. Jadi gini. Boleh mau buka dulu boleh. Ini aku tambahin aja, masih lupa. Larutan teh dia punya terlarut sama pelarut ya. Gimana sih kursornya? Nah. Ini kursornya agak-agak. Iya. XT, NT per NT plus NP. Betul itu. Nah, jadi ada terlarut, ada pelarut, maka ada XT, ada XP gitu ya. Ya. Tar, kenapa ini? Enggak ada. Tar, ini kenapa? Oh, bentar ya. Ini saya harus ganti ini. Saya harus ganti. Kenapa? Ini ya? Bentar ya. Nggak ada. Bentar. Ada. Ini dia pakai ini. Nah, nomor 3 di sini aja ya. Oke. XT tadi itu adalah NT per NT plus NP. NT itu NT itu mol terlarut. Dia mol. N itu mol. NT dia mau terlarut. Berarti GR per MR. Kalau NP itu mol pelarut. Berarti tinggal langsung aja GR per MR juga. Nah, kita tahu bahwa rho air itu 1 gram per mili. Jadi kalau misalkan
yang diketahuinya volume air. Berarti dia akan sama aja kayak massa air, iya nggak? Iya. Karena 1. Nah, di soal ini diketahui bahwa cukanya 30. Cukanya 30, MR cuka berapa? MR cukanya berapa? MR cukanya Dapatnya berapa? bukan MR cukanya berapa? C. Gimana? Buka 12 tambah tunggu. Sok. Kalem. Tunggu, Kak. Sok. Tanya ke ini ke kena kasur. CH 3 CO OH 12 ya C-nya. Iya. Tambah H-nya berapa? 1. H-nya 1. Berarti 3 tambah 12 gitu. O-nya C-nya di C3COH itu 2 atau C-nya 1? 2 ya. C-nya Ini ada 2. C di sini satu lagi. Berarti 2 kali 12. 24 berarti. Boleh. 2 ditambah 4. Tambah 4 ditambah 2 kali 16. 32. Makasih, Bi. Jadi 6. Oke. Kami udah beliin. 8, 9, 10. 60 bukan, Kak? sip. Oke, 60. MR-nya. Nah, ya betul. Ini yang terlarut. Massa pelarutnya berapa? Di soal tuh ada volume 180 mili. berarti 180 gram ya. Nah, Iya. MR air berapa? Air itu H2O. MR air H2O. Berarti tunggu. Atas di sini. 32 bukan? No. H2O. H2O. H-nya 1. H-nya 1 kali 2, 2. Ditambah O. O-nya? 16. O-nya 16. Oh, ditambah. 20. Bukan. 18. 18. Tenang. Jangan grogi. Jangan grogi. Kita sederhanain aja. 30 sama 60 jadi berapa? Apa, Kak? Sederhanakan aja. 30 sama 60 jadi? Jadi 1/2. Nah, gitu. Sip. Kita menghindari yang namanya desimal ya. Ini setengah. Ini 10 ya. Kak, kakak lagi nulis? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, salah. Aku salah share. Pantesan bingung ya. Oke, ini. Saya nulisnya di sini. Ini yang baru. Nah, gitu ya. Ini jadi setengah sama sama 10. Nah, masukin deh.
Nah, berarti setengah per setengah plus 10. Oh iya. Ya, coret-coret. Nah, coret-coret. Jadi Coret-coret. setengah per Iya sih, tapi ini 21 per 21 benar ya? 21 per 2 gitu ya? Iya. Curat coret. Jadi 1 per 21. Udah selesai sampai situ. Kecuali gurunya minta pecahan. Silahkan selesaikan pecahan di akhir ya. Tapi Berarti ke desimalin. desimal, astagfirullah. Iya, ke desimalin. Berarti kalau ke desimal sekitar 0,049 kali ya. Ya nggak sih? Iya. Iya. Iya, Kak. Segituan lah. Kalau mau pakai desimal. Kenapa kayak gitu? Soalnya gini, kalau di kimia tuh hitungan tuh kadang nggak enak. Jadi hindari sama yang desimal dulu. Desimal itu di akhir aja. Jadi pakai pecahan aja. Ini pun kenapa 0,049? Saya pendekatannya ke 1 per 20. Kalau 1 per 20 tuh 0,05. Bawahnya lebih tinggi. Berarti ini kurangi aja. Kira-kira gitu. Kira-kira. Nggak apa-apa sih kalau esai mah ya bolehlah akurat pakai kalkulator. Tapi kalau lagi nanti UTBK kita pakai kira-kira aja karena jawabannya jarang yang dempet-dempet kok. Mau next atau ada lagi yang mau ditanyain dulu boleh? Udah sih, Kak. Oke. Nomor 3 udah. Lanjutkan. Nomor 4. Lanjut nomor 4 itu. Nah, nomor 4 itu fraksi mol fruktosa 0,2 katanya. Berarti XT ya. Nomor 4 tuh XT. Ya. Nomor 4 XT. XT-nya 0,2. Nah, tekanan uap air murni pada temperatur 25 adalah 76 cmHg. Makanya udah belajar ini? Tekanan uapnya? Tunggu. Di ininya ada. Udah. Udah ada. Ya, oke. Jadi ada penurunan tekanan uap delta P. Ini artinya penurunan Bentar ya, ini teh harus digimanain atau biar diem. Nah, oke. Itu dong diem. Ini ngajak ribut ininya nih. Papannya. Kenapa kau? Nah, gitu dong. Diam ya. Penurunan tekanan uap. Nah, kenapa disebutnya penurunan? Karena gini, ada diagram PT, gini nih, kurang lebih kayak gini lah. Nanti itu diagramnya. Nah, yang di dalam ini udah pasti punyanya pelarut. Jadi, yang luar ini larutan. Gitu. Nah, ini P yang sumbu Y-nya itu P, sumbu X-nya itu T, suhu. Kita kalau mau ngukur suhu harus tekanan yang sama. Kalau mau ngukur tekanan harus dalam kondisi suhu yang sama. Nah, ini adalah titik kalau menjauhi 0 itu adalah didih. Berarti ini titik karena nyentuhnya di pelarut berarti titik didih pelarut. Yang ini titik didih larutan. Nah, ini beku di sebelah sini beku. Ini TF0. Nah, yang ini TFL. Makanya yang ini sebutnya delta TF. Yang ini delta TF. Yang ini delta TB.
Nah, lalu delta P letaknya di mana? Di atas, di sini. Misalkan kita ngukur tekanannya pada suhu 100. Nah, berarti ini P0. Pokoknya kalau ada 0 di atas itu pelarut. Oke. Nah, ini P aja. Boleh mau dikasih L, boleh. Tekanan uap larutan. Nah, berarti yang ini adalah delta P. Delta P. Kenapa akhirnya kalau tekanan uap itu disebutnya turun? Karena menurun dari atas ke bawah. Pun dengan titik beku. Ini grafiknya menurun. Kan kalau titik beku, penurunan titik beku. Kalau didih, semuanya naik. Gitu. Jadi kalau tekanan uap itu Kalau turun, yang beku turun. Ini kan turun ya. Jadi tekanan uap pelarut itu selalu lebih tinggi dari P0, itu selalu lebih tinggi dari larutannya. Jadi ibaratnya kalau secara logika, Teiza misalkan gini, nyalain air panas nih, misalkan bikin air panas di kompor, belum ada zat apapun, air panas biasa, polos. Nah, udah tuh misalkan mendidih biasa, terus ditutup, ya tutup panci lah misalkan. Ya tekanannya juga biasa aja. Tapi ketika Teiza masukin garam misalkan sama gula, nah titik didihnya naik kan? Iya. Titik didihnya naik. Nah, karena titik didihnya naik, si daya uapnya juga turun. Ya. Karena lama kan ya, mendidihnya lama kan ya. Jadi menguapnya turun, daya uapnya turun. Dibanding kayak tadi tekanan uap pas dia kan mendidihnya cepat. Kalau tanpa apa-apa, ya. Iya. Kalau tanpa apa-apa, makanya tekanan uap pelarut itu pasti lebih tinggi dari tekanan uap larutan. Maka rumusnya delta P itu P0 min P. Gitu. Karena kalau delta pasti positif. Jadi delta P, P0 min P. Salah lagi. Nah, masalahnya kalau P0 biasanya udah ada literaturnya. Kalau P harus ada percobaannya. Nah, yang bisa kita manipulatif atau bukan manipulatif, istilahnya kayak diduga sementara ya. Kalau P itu harus praktikum, tapi kalau delta P itu kita bisa pakai perhitungan. Nah, khusus tekanan uap dia pakai fraksi mol. Delta P, P0 kali XT. Jadi ada singkatannya DP pose ekstrim. DP pose ekstrim. DP pose ekstrim. Delta P gitu. DP pose ekstrim. Jadi kalau ada deltanya pakai XT. Gitu. Tapi kalau mau langsung ke P juga bisa. P0 XP. Jadi P. Gitu. Boleh. Sama aja berarti ya? Sama aja. Cuma nanti tinggal misalkan diketahuinya XT, ya udah kalau mau nyari XP tinggal 1 min XT gitu ya. Nah, yang ditanya di sini adalah tekanan uap jenuh larutannya. Ya udah. P-nya kan. P. Berarti udah aja langsung ya, biar nggak kerja 2 kali. Kali XP aja. Kali XP. XT-nya 0,2, berarti XP-nya berapa? 0,8. Sip. Saya kan kalau cari XP itu yang 1 min itu bukan sih? Betul. XP. Sip. 0,8 ya. Sip. Tinggal dikali 0,8. Berapa tuh? 6 kali 8. 60,8. Berapa? 60,8. 60,8. Oke. 60,8 cm. CMHG. Sip. Oke.
Nah, nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5. Titik didih 0,2 molal. KB-nya ada. Oh, ini ibunya dibagi ya. Ada yang elektrolit, non-elektrolit ya? Oh, Yang iya. nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Nomor 5. Titik didih 0,2 molal larutan gula. Berarti kalau delta TB, mau delta TB, mau delta TF sama aja rumusnya. Cuma beda di KB sama KF-nya aja. Nah, kalau delta TB berarti KB kali M kali I, gitu ya. Kalau ini KF kali M kali I. Delta TB. Cuman beda di KBKF. Oh iya. Kalau delta TB mah TBL min TB0. Kalau delta TF kebalikannya. TF0. TF0 min TFL. Karena kalau titik didih larutan kan biasanya 100 lebih kan ya? Ya. Nah, kalau titik beku larutan itu minus sekian derajat Celcius. Jadi lebih kecil. Nah, sekarang saya mau tanya deh. Ini ada kasus gini. Misalkan ada zat urea. Ini karena masih belajar non-elektrolit, boleh lah. Ini glukosa. Nah, oh berarti kalau masih belajarnya dipisah elektrolit non-elektrolit, belum ketemu rumus ini ya? Belum. Nah, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sama aja soalnya. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Ada urea, ada glukosa. Berarti nanti cari aja, terserah. Mungkin yang ditanya didih misalkan. Delta TB campuran. Bikin 2 aja, nggak apa-apa. Jadi normally delta TB1 misalkan ya, ditambah delta TB2 gitu. Berarti KB kali M misalkan, karena belum belajar I ya. M1. KB kali M2. Ada yang bisa dikeluarin? KB. KB, sip. Berarti M1 tambah M2. Dah. Udah, dapat nanti delta TB. Bisa ya nyari TBL ya? Oke, bisa. Terus misalkan salah cara nyarinya, ternyata yang ditanya itu TFL, udah keburu nyari delta TB, nggak usah ngerjain ulang kayak gini lagi. Udah tinggal bandingin aja. Delta TB per KB, delta TF per KF. Karena zatnya sama. Jadi kayak dibandingin gitu lagi. Karena nanti kan kalau zatnya sama, ini diterusin ya. Coret-coret-coret, ya nggak sih? Oh iya. Yang beda kan cuma ininya aja. Nah, zatnya sama. Oke, kita langsung ke sini aja. Ini easy kok, easy. Molalnya udah ada. KB-nya udah ada. Ini juga udah ada. Berarti udah tinggal cari delta TB. KB kali M, gitu ya? Ya. Udah, tinggal 0,52 dikali 0,2. 0,2. Berapa tuh? 0,104 ya? 0, tunggu. Ya. 0,104. Nah, itu teh baru delta TB. Yang ditanya TBL. Titik didih air berapa? Titik didih air berapa? Air mendidih pada suhu 180. 100 derajat. 100 derajat ya. Nah, berarti
Coba kalau dari rumus ini nyari TBL gimana berarti? Delta TB iya kan? Ditambah Delta apa TB dikurang? ditambah TB. Oh, TB. Nah, oke. Berarti delta TB itu 0,104 ditambah 100. Berarti TBL-nya adalah 100,104. Ya. Yes. Oke. Aku kalau kecepatan bilang aja ya. Bisa aku Ya, Kak. nge-rap. Gitu. Ntar ini aku kasihlah PDF-nya ya. Oke. Oke, jadi buat kelas 12 mah cara ngerjainnya adalah nggak usah pakai soal banyak-banyak. Yang penting soal yang ada udah pernah dibahas diulang. Diulang yang rapih 2 kali, 3 kali mesti oke. Ya. Jadi buat nempelin gitu. Nggak usah soal yang baru, nggak usah. Soal yang ada ulangi. Nanti jadi nempel sendiri ya? Jadi nantinya nempel sendiri dan bisa lebih cepat sendiri. Tanpa harus, ayo cepat. Gimana. Enggak. Itu nanti terbentuk sendiri. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6, ke dalam 200 gram benzena dilarutkan 6,4 gram Ya10H8. Jika diketahui KB benzena adalah sekian. Karena ini kan titik didih larutan. Yang ditanya adalah delta justru ini. Kalau ada kata kenaikannya berarti deltanya justru yang ditanya. Nah, delta TB-nya berapa? Kenaikan titik didih soalnya. Ya udah. Bisa sendiri nggak? Mau coba? Aku mau coba deh, Kak. Sok, boleh. Berarti kan yang ditanyanya kan yang delta TB ya? Berarti tahap satunya tuh cari si molalnya dulu. Betul, sok. Cari molal, oke. Masaknya. MR-nya ya udah ada di 128 1.200. Jadi 0,25 molal bukan, Kak? 0,25 molal. Coba. Si molal. Terus 0,25. Ya, sip. Sok. Lanjutkan. Berarti tinggal dikali sama si KB benzenanya ya? Betul. 1,2. Jadi 0,65, Kak. Oke. 0,25. 0,63 salah. Oh, oke.
Ini tuh 1/4 ya. 0,25 teh. 2,52 tuh berarti 1,26. 1,26 bagi 2. 6, berapa tadi? 0,63. 0,63 ya. Taruh begini sih. 0,52, 1,26, 6,3 ya. 0,63 gitu kayak. Ya. Oke. Udah sih. 7. Mari kita lihat. 7 itu bisa sendiri coba. 7. Bentar, Kak. Mana saya? Oh, ini. Kalau nomor 7 berarti yang ditanyanya si TF-nya ya? TF-nya, TFL-nya. Iya, betul. TFL-nya. Oh, itu permen. Ya, nanti. Ini permen apa? I don't know. Bukan ini materi. Berarti si delta TF-nya dicari dulu. Udah KF kali M. Oke. M dari molal dulu terus Iya, ke delta TF. Betul. Ya, right. Dikali 1000. Terus Terus jangan. Cepet. berarti hasil si M-nya 1, bukan? Ya, cukup 1 ya. M-nya 7. 30 sama. Ya. Tuh. Itu kan? 1 sip. Udah dong 1,86. Iya, delta TF tapi. Itu baru Tinggal delta cari TF. Udah. Titik beku air? Enggak, titik beku air berapa? 0 derajat. Nah, iya. Berarti tinggal 0 dikurangi 1,86. Yes, betul. Berarti jadi min 1,86. Iya. Oke. Gini. Ini kenapa begini? Kenapa pensilnya gak keluar? Ini gara-gara diaktifin bermasalah kayaknya. Ya. Itu tadi orang tua siswa ngasih ikannya masak. Ih. Kalau ini, ntar dulu. Keluar lagi. Ntar dulu.
Kenapa lagi? Masa 3 kali. Coba. Udah ya, jadi hasilnya min 1,86 ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Terus satu lagi aja deh Kak. Berapa? Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tanggung sampai 10. Oh iya ya. 3 lagi Tanggung ya sampai udah. 10. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, santuy. Ke dalam 600 gram air dilarutkan 27 gram senyawa non-elektrolit. Larutan itu mendidih pada temperatur sekian. Nah, berarti kalau ini udah ada TBL-nya. TBL-nya sudah ada. Mana sih? 100,13. Berarti ya udah. Tinggal cari delta TBL-nya udah ada 100,13. Itu TBL. Berarti delta TB-nya berapa? Delta TB-nya berarti 100,13 dikurang 100. Sip, gitu. 100. Berarti berapa? Kurang 100. Berarti 0,13. Sip, 0,13. Udah ada yang ditanya MR. Berarti nanti Teh Iza cari molalnya aja dulu. Delta TB kan, KB Kali M. Delta TB-nya ada. KB-nya ada. Berarti si delta TB per dibagi sama KB. Iya, sip, betul. Sok. 0,13 dibagi 0, KB-nya teh 0,25 ya. 52 salah. 52. Grogi. Grogi. Salah. Teh, tahu enggak? Waktu aku wai-wai, ini pensil. Pensil? Aduh. Sakit? Sakit sekali. Oh, ini ya? Ini bukan, Kak. 0,2. Ambilnya 2 angka kan? 0,25. Sip. 1/4 ya? Ya. Oke. Gramnya ada. Gram terlarutnya ada. Gram pelarutnya ada. Yang dicari MR. Berarti molal sama dengan oh, jadi kayak aljabar gitu ya, Kak? So, iya, boleh. Oke. Jadi itu molalnya kan 0,25. 0,25 sama dengan si gramnya 9. Gramnya 27. Oh iya. 27. Itu bagian di mana di situ.
Karena kalau Jangan simpan lagi di kursi. kursi MR. Kalau di kelas 1 kalau ada dua yang alfa 2 hari lebih itu sama satu kelas kejadiannya itu bakal didatengin rumahnya buat ngecek dia tuh atau di mana kalau kalian jenguk. Kalau dia Jadi hasilnya berarti kan jadi 45 MR-nya. per Oh, belum. bukan si jumlah si yang apa sih yang sebelum sama molnya. Gram pelarut apa? Berarti kalau dirumusin berarti MR sama dengan 45 per 0,25 karena 45 si per jumlah dari yang ya kan Kak? Taruh. Tadi agak suara di aku agak putus-putus. Gimana? Enggak kan, jadi ini tuh kan si molalnya tuh 0,25. Berarti kan yang ditanyain kan MR. Si yang aku tulis tuh 5 per gram terlarutnya 27 per MR dikali 1000 per 600. Nah, yang 27 per MR kali 1000 per 600 tuh aku hitung itu tuh jadi 45 per MR. Betul. Nah, terus kan MR kan. Berarti jadinya yang dibagi tuh 45 per 0,25. Hasilnya jadi 180. Sip, betul. Oke. Oke. Mantap. Nomor 9. Osmotik mah MRT ya. Jadi ada kadang di osmotik. Osmotik mah di luar diagram yang tadi. Jadi misah sendiri. Apa itu beda. Beda. Karena dia nggak ada dalam posisi tekanan dan suhu. Jadi kalau osmotik itu adalah proses. Ada sebenarnya di biologi perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Tapi yang dimaksud konsentrasi rendah, ada yang nyebutnya konsentrasi tinggi, tapi konsentrasi tinggi larutan. Konsentrasi. Saya ngomongnya rendah aja. Kalau tinggi soalnya diskusi dia. Konsentrasi rendah ke tinggi. Gitu. Jadi intinya yang airnya lebih banyak ke yang airnya lebih sedikit. Contoh peristiwanya, misalkan garam, ada lintah. Pernah nggak lihat lintah dikasih garam? Oh, pernah. Jadi kepanasan gitu gak sih, Kak? Jadi itu tuh garamnya masuk. Air yang cairan yang ada di dalam lintahnya keluar. Jadi apa sih saya menulis garam terhadap lintah. Jadi si garamnya masuk ke pori-pori lintah,
Cairan lintahnya keluar karena dia udah nggak punya cairan, mengkerut, mati. Atau biasanya gula sama kentang. Oh, kentangnya yang jadi lembek itu kan? Kentangnya yang jadi lembek gitu. Gitulah intinya. Nah, atau mau buat air garam, pengen garamnya aja. Jadi airnya diuapin. Gitu. Itu termasuk. Oh, itu juga bisa. Itu juga bisa. Termasuk kalau mau ngambil air lautnya aja, garamnya nggak ada. Itu bisa. Nah, rumusannya kalau yang tadi molal sama fraksi. Kalau ini osmotik pakainya molaritas. M molar. Oh. Kalau didih sama beku molal. Iya. MRTI. Ada guru di sekolah ngomongnya RCTI katanya. M-nya itu diganti jadi concentration, sama aja. Jadinya gitu. I-nya nanti ya kita jelasin ya. Kayaknya kayak di sekolahnya belum ya. Belum sampai situ. Padahal mah sebenarnya sama aja. Jadi tapi aku lihat yang waktu ngerjain ini mah di Google tuh itu rata-rata 1. Iya, karena non elektrolit. Kalau non elektrolit I-nya 1, makanya kata saya juga sebenarnya sama aja, kaliin I aja, karena ketika ketemu non elektrolit I-nya 1 gitu. Apa nanti kita kalau ini kita perlu bahas. Nah, ya udah, bisa lah. Dicoba cari molar. Oke. Cari rumusnya MRTI. Nyari molarnya GR. Cari molar. 1000 per mili. Oke. T-nya harus dalam Kelvin ya. Kalau Kelvin berarti derajat Celcius ditambah ke Kelvin dulu. Ditambah 273. Sip, mantap. Alhamdulillah. Berarti gramnya kalau tekanan osmotik itu satuannya apa, Kak? Atmosfer. Harus atmosfer. Atmosfer ATM. ATM. Oke. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Cari molar. Satu 1,71.
per 342 kali 1000 coret. Kali dibagi salah. Apa sih si T-nya berarti 300 ya, Kak? Sip, betul. 300 berarti dikali 300 dikali R-nya berarti 0,082. Hasilnya bentar 0,41 0,41 0,02 dia ini setengah kali 0,005 ya. Iya kali ya. Iya benar. Kali 1000 per 300 kali R-nya 300 ya. 0,082 ya. Dikali coret. 300. Jadi 5 dikali 0,082 berapa? 0,41? 0,41 ya? Oh ya, sip. Oke. Benar. Nomor 10. Satu lagi. Nomor 10 clue-nya adalah itu temperaturnya berapa ya? Kok di aku nggak kebaca? Temperatur apanya? Yang nomor 10 nggak ada infonya. Temperaturnya 27. Oh, temperaturnya 27. Celcius. Oke. Nomor 10 itu clue-nya adalah rumusnya sama, VMRTI, MRT. Teiza cari M-nya, jadi masukin ke rumusnya semuanya. Nanti cari M. Kalau ini kan cari V ya. Oh, ini yang dicarinya si M. Si molar. Molarnya. Kalau nomor 9 kan yang dicari P-nya. Kalau yang nomor 10 yang dicari M-nya dulu. Oke. Ini yang T-nya juga di ini ya Kak, di ke Kelvinin ya? Nah, selalu kalau untuk osmosis selalu Kelvin. Berarti tadi teh benar soalnya mana? 1 kok. Berarti 1,23 sama dengan M dikali 0,82. Bukan. Iya. Iya, betul. 0,082.
Terus dikali 300 ya. Hmm. Jadi M sama dengan 0,082 kali 300. Hasilnya M-nya 0,05. Sip. Nah, M itu rumusnya apa? M itu GR. Per. yang GR per MR Betul. kali 1000 per ML. Nah, yang kalau ada pertanyaan massa molekul relatif atau MR, Ya. MR itu tuh, massa molekul relatif itu MR. Berarti memang harus dicari dulu konsentrasinya. Konsentrasi itu sebenarnya bisa apa aja, bisa molal, bisa molar, bisa fraksi. Jadi kalau ada pertanyaan massa molekul relatif, yang harus ditemukan dulu itu adalah konsentrasinya. Nah, sekarang konsentrasinya udah dapat tadi barusan, 0,05. Nah, cari lagi MR-nya. Gramnya ada ya? Gramnya ada. Sok coba. Cari MR-nya. Gramnya ada ya? Gramnya teh berapa sih di situ ya? 1. Gramnya bentar. 1,5 bukan? Iya, betul. Ya, betul. 1,5 milinya. Volumenya berapa? Apa? Volumenya 500 ya? Volumenya 500 mili. Oh iya, 500 mili. So, cari deh. Kali Biru. Sepuluh. Jadi 60 bukan? MR-nya. MR-nya ya? Sip. Ya. Sip, mantap. Oke. Gini, buat nempelin, karena nanti yang elektrolit itu akan masih tetap berhubungan dengan ini, karena perbedaannya cuma dengan I-nya aja tadi. Nah, kerjain, ini kan ada yang blanko ya, kosong ya, yang sama kayak yang dikirim ke aku. Ya. Tutup semua pembahasan yang barusan, boleh baca-baca dulu, kerjakan ulang. Kerjain ulang tanpa lihat cara pembahasan, tanpa lihat pembahasan apapun. Nah, nanti
lingkarin mana yang misalkan masih kurang paham dengan soalnya kah, atau misalkan masih stuck di mana gitu ya. Siap. Nah, jadi aku minta report. Misalkan kalau lancar nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi aku sebenarnya butuh misalkan kesulitannya di mana. Ya, jadi nanti aku bantu perbaiki itu, gitu ya. Jadi ulang, ya terserah kalau misalkan sekarang ada deadline mah nggak apa-apa. Sampai sebelum ketemu besok, ketemu minggu depan. Yes. Gitu ya. Jadi sekeburunya aja. Ya, oke. Nanti berarti kirim ke kakaknya yang aku lingkarin. Jadi foto boleh, misalkan hasil pengerjaannya, hasil salinan ulangnya boleh fotoin aja dulu semua. Nanti aku cek, misalkan dari mulai hitungan atau mungkin ada konsep-konsep yang sebenarnya bisa dilewat nih. Ini udah bagus gitu. Nanti aku aku up kalau misalkan memang ada yang bisa di-up gitu atau memang sudah bagus, nah udah saya bakal checklist gitu ya. Siap, Kak. Oke, gitu aja. Maaf ya kalau tadi ada mistake. Gak apa-apa, Kak. Oke, terima kasih Teh Hiza. Ya, makasih juga, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.